Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Salatuhu wa salamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, di pagi hari ini Ustaz bisa menyapa anak-anak semuanya. Semoga anak-anak semuanya yang jauh di sana senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajarnya, dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak yang soleh dan solehah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang poin yang ketiga daripada bab kedua ini, yaitu tentang istiqomah, ya. Setelah kemarin kita membahas tentang kejujuran dan amanah, kita akan menginjak kepada materi istiqomah. Namun sebelum kita melanjutkan kepada materi istiqomah ini, Ustaz akan mengingatkan kembali tentang kontrak belajar kita. Yang pertama adalah silakan Ananda sebelum pembelajaran dimulai itu Ananda sudah berdoa terlebih dahulu supaya Ananda senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, silakan Ananda persiapkan media ataupun alat untuk pelaksanaan belajar online ini ataupun daring ini, supaya belajar daring ini bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah silakan Ananda simak dan dengarkan baik-baik apa yang akan saya sampaikan. Materi-materi yang saya sampaikan silakan disimak baik-baik. Yang keempat, kalau sekiranya nanti ada tugas, silakan kerjakan tugasnya sebaik mungkin dan tepat waktu. Yang kelima, ketika berakhirnya pembelajaran ini, maka anak yang soleh dan solehah senantiasa membaca hamdalah dan doa kifaratul majlisnya. Itu kontrak belajar yang harus Anda laksanakan di setiap pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Baiklah anak yang soleh dan solehah, dalam materi istiqomah itu ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang definisi atau pengertian daripada istiqomah itu sendiri. Yang kedua, dalil nakli tentang perilaku istiqomah. Yang ketiga materinya adalah hikmah perilaku istiqomah, dan yang terakhir adalah contoh perilaku istiqomah. Ini materi-materi yang akan kita bahas di kesempatan hari ini, ya. Anak-anak yang soleh dan solehah, di kesempatan hari ini Ustaz akan menampilkan sebuah video, ya, yang berhubungan dengan materi istiqomah atau yang berhubungan dengan penjelasan-penjelasan tentang istiqomah, ya. Silakan Anda simak baik-baik videonya, silakan dengarkan baik-baik, dan tolong dicatat poin-poin penting yang Anda dapatkan dari video yang akan Ustaz tampilkan pada hari ini, ya. Oke, check it out. Istiqomah itu artinya usaha untuk konsisten dalam kebaikan atau ketaatan. Istiqamah tahajud, istiqamah puasa, istiqamah baca Al-Quran, istiqamah berdoa dalam kebaikan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara saya bisa istiqamah? Itu pertanyaan terbesarnya. Satu, istiqamah dimulai dengan ilmu, pengetahuan dulu. Kalau antum kerjakan sesuatu tanpa pengetahuan, maka tidak akan ada motivasi bagi kita untuk menguatkan hal yang ingin kita kerjakan. Bahkan Nabi SAW pun ketika akan diangkat menjadi Rasul, kemudian diberikan tugas beliau untuk berdakwah, itu jedanya 5 tahun sampai berdakwah, dan dari jeda itu diberikan dulu bekal pengetahuan. Apa ayat yang turun kepada beliau? Pertama kali wahyu pertama turun, Iqra. Diminta belajar dulu, belajar. Baru kemudian setelah turun pengetahuan yang cukup, baru 5 tahun setelah itu 615 Masehi diberikanlah tugas kemudian dengan turunnya Quran surah ke-74 Al-Mudaththir untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah sekarang antum ingin istiqomah di bidang apa? Misal antum pilih dulu, saya ingin istiqomah satu-satulah, gak usah semuanya. Misal saya mau istiqomah dalam sholat dulu, maka sebelum antum tunaikan ibadahnya, antum keluarkan dulu hadis-hadis, ayat-ayat dari Al-Quran, hadis dari Nabi, petunjuk sholat yang benar.
Kalau antum tidak keluarkan ini, nanti antum akan istiqomah pada yang salah. Karena boleh jadi antum sholat dengan cara yang keliru. Salah takbirnya, kemudian salah rukunya, salah sujudnya, maka turunkan kemudian pengetahuannya untuk memudahkan kita dalam menunaikannya. Satu. Yang kedua, keluarkan kemudian motivasi-motivasi positifnya. Ya, keutamaannya. Keutamaan itu untuk selalu memotivasi kita kala kita sedang menurun, ya, dalam mengerjakan amal soleh yang dimaksudkan. Misal, itu boleh dituliskan. Saya ingin tunaikan tahajud, ingin istiqamah. Antum keluarkan keutamaan tahajud, tuliskan. Ada 4 keutamaan tahajud dalam Al-Quran. Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 81, paling kiri sebelah atas. 1, mengangkat karir di tempat terbaik. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. 2, mendapat bimbingan Allah saat menjalani aktivitas. Wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin. 3, mendapat bimbingan Allah keluar dari kesulitan. Wa akhrijni mukhraja sidqin. 4, mendapat perlindungan dari Allah ketika diganggu oleh orang lain, langsung tanpa perantara. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Demi Allah saya katakan ya, saya mohon kepada antum, kalau masih punya banyak tugas, pekerjaan macam-macam tuh jangan tinggalkan tahajud. Walaupun cuma 2 rakaat, witirnya 1 rakaat. Jangan tinggalkan. Kalau antum konsisten, maka nilai-nilai kebaikan akan Allah berikan. Supaya jadi motivasi, antum tuliskan itu. Tempelkan di samping kanan, di dinding tembok kita mau tidur itu, sampaikan sebelah kanan. Tempelkan. Di begitu antum mau tidur, antum bisa melihat itu. Dalam keadaan lupa pun ketika antum melihat itu, antum bisa termotivasi untuk bangun di malam harinya. Kalau bisa tambahkan kalimat di bawahnya. Ya, tambahkan kalimat di bawahnya. Apa kamu merasa sudah ada jaminan surga? Nabi aja ahli surga, tahajud. Kamu bukan nabi, bukan rasul, bukan ahli surga, kamu mau tahajud. Apakah kamu masih sehat sampai malam ini? Tuliskan. Sampaikan. Dibuat kalimat-kalimat quote-quote yang indah untuk memotivasi kita ibadah. Ayo. Non muslim aja punya quote untuk kehidupan mereka. Masa urusan akhirat kita nggak punya quote yang baik? Hadirkan. Kita antum tuliskan jadi motivasi. 3, hadirkan ancaman-ancaman Allah saat antum menyimpang dari amal soleh yang tengah dikerjakan. Ancamannya. Misal, tadi ingin meningkatkan sholat, dimulai dengan sholat fardu, terus tiba-tiba terfikir untuk mengabaikan sholat karena ada proyek, terus tunda-tunda sholat, kan? Karena ada proyek tertentu sampai Jumatan ditinggalkan untuk mengumpulkan dunia. Maka antum boleh keluarkan ancaman Allah pada yang seperti itu supaya tetap memacu kita supaya bisa istiqamah. Misal, keluarkan Quran surah Al-Humazah. Ya, wailul likulli humazatin lumazah. Celaka bagi para pengumpat. Itu terjemahan mushaf. Tapi kalau kita terjemahkan dengan terjemah yang menggunakan nilai bahasa, ya, ada balaghah, ada nahwu, ada sharaf, ya. Setiap yang ada taknya menunjuk pada perempuan. Ya, kalau kita hadirkan sekarang, celakalah bagi para sosialita yang tukang gosip. Ya, perempuan-perempuan yang senang bergosip. Alladzi jama'a mala wa addada. Ini agak unik. Biasanya kalau tak pasangannya dengan allati, tapi ini menggunakan alladzi. Alladzi menunjuk pada laki-laki bukan perempuan. Istrinya suka gosip, laki-lakinya, suaminya suka mengumpulkan harta. Di suami sibuk dalam bekerja, istrinya sibuk menggunakan harta suami untuk kumpul-kumpul cuman gosip dan sebagainya. Lihat, alladzi jama'a mala wa addada. Yang suaminya sibuk dalam bekerja cuman ngitung-ngitung hasil aja. Keuntungan sekian, ini sekian, ini sekian. Mama, ini yang kita dapatkan begini-begini. Ya Pak, besok mama pakai untuk pertemuannya Pak, arisan. Ya gitu kan cuma begitu. Berangkat ngobrolin orang begini macam-macam. Jadi habis di situ aja. Suaminya berangkat gelap, pulang gelap, berangkat lagi macam-macam. Enggak ada kenikmatan dalam kehidupannya. Lihat, yahsabu anna malahu akhlada. Dia kira harta itu bisa membuat kekal di dalam kebahagiaannya. Perhatikan, sampai sholat ditinggalkan, Jumatan diabaikan. Karena ada orang yang berusaha meninggalkan, menukar akhirat itu untuk dunia yang semata. Ya, Quran surah ke-62 ayat ke-11, paling kiri sebelah atas. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha fatarakuka qa'iman. Qul ma 'indallahi khairum minallahi wa minat tijarah. Ada sementara orang yang ketika engkau berkhutbah Muhammad, tiba-tiba maaf, dia meninggalkan engkau sendirian berkhutbah, dia kejar kemudian kafilah-kafilah dagang itu. Ayat ini turun, ini sebagai pelajaran karena dulu di awal masa Islam, awal Jumatan, Nabi sedang khutbah, tiba-tiba muncul kafilah dagang. Diskon besar, 90%, 90% lewat tuh, samping masjid. Mereka yang masih lemah iman meninggalkan Nabi berkhutbah, mengejar barang dagangan itu. Lihat-lihat, selalu rumusnya begini. Kalau tidak disebutkan di Quran siapa orangnya, kapan kejadiannya, artinya kejadian itu akan berlaku umum di masa-masa selanjutnya. Dengan situasi yang berbeda.
Masya Allah, antum bisnis nih, keuntungannya 10 miliar teman-teman sekalian. Tapi tanda tangannya dilakukan pas saat sholat Jumat. Pilih mana antum? Ngejar proyek 10 miliar, atau antum Jumatan dulu baru kemudian kejar proyek itu? Pilih mana? Pas tanda tangannya waktu Jumat. Yang kalau dalam ikhtiar manusia, maaf, ikut Jumat dulu lewat proyek ini. Ambil proyeknya, tertinggal Jumatnya. Pilih mana? Ikut Jumat atau ambil proyek? Dan tidak ada pilihan yang ketiga, ikut Jumat dapat 10 miliar. Nggak ada. Gak usah maksa antum, di sini saya tegas. Waktu kita terbatas. Ini yang tidak mudah. Maka bagi yang seperti ini ada muncul ancaman Allah di dalamnya. Lihat ancamannya positif. Qul ma indallahi khairum minal lahwi minat tijarah. Katakan Muhammad pada orang-orang yang masih senang dengan yang seperti itu, menukar akhirat dengan dunianya, atau hanya senda gurau aja, canda dia dengan yang seperti itu, cuman canda aja. Allah sudah siapkan ganti yang terbaik untuk dia. Apa alasan paling logisnya? Wallahu khairur razikin, saya yang tentukan rezekinya. Ayo kamu ikut ke sana, saya buat kecelakaan di jalan. Ayo kamu dapatkan itu, maut sudah menanti kamu sekarang. Jumat tidak dapat, harta nggak diperoleh. Mau apa kamu? Kalau dia mau datang dulu, saya ganti dengan yang lebih baik. Dia dapatkan proyeknya, dia dapatkan ketenangannya. Diberikan yang terbaik. Tapi kalau antum paksa tinggalkan itu, maka ayat diteruskan. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla layumbadanna fil hutamah. Bagi orang yang rela meninggalkan ibadahnya hanya untuk urusan dunianya, dunia dibagi dua, tijarah untuk bisnis, lahwun untuk yang tidak bermanfaat. Ninggalin tahajud cuma untuk sekedar nonton-nonton yang tidak jelas. Ninggalin sholat hanya untuk sekedar nonton-nonton yang tidak jelas. Ada konser, ayo lewat. Isanya, maghribnya, ayo lewat. Silahkan. Beli tiket, beli ini, beli itu, ayo. Ada yang joget-joget, ada yang macam, ada yang mabuk ini itu. Dia itu lahwun namanya. Dia kira akan abadi dengan keadaannya. Lihat baik-baik. Saya siapkan neraka spesial, namanya Hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Tahukah engkau apa tipikal neraka spesial Hutamah itu? Narullahil muqadah. Neraka itu spesial karena akan dibuat membakar dari ujung sampai dengan kedalamannya. Lihat. Allati tattali'u 'alal afidah, sampai dengan ke otak yang paling dalam. Innaha 'alaihim muqsadah. Kalau dia enggak berubah, dia neraka itu mengintai menunggu. Kamu cepat pulang ya, saya tunggu. Cepat pulang, saya tunggu. Fi amadim mumaddadah, dan dia tidak dibiarkan tapi terikat secara singkat. Orang yang hidupnya mau meninggalkan ibadah hanya untuk urusan dunia, maka di nerakanya nanti, di neraka gambaran singkatnya, itu akan diikat begini. Bukan dilepas. Karena nanti ada orang di neraka yang biasa itu dilepaskan. Begitu haus dia ngambil air, airnya dari timah, ambil. Mau makan, makanan dari duri. La yusminu wa la yughni min ju'. Ayo ambil dan sebagainya. Tapi yang ini enggak punya kesempatan, diikat begini. Cara membakarnya, kalau yang lain apinya langsung, kalau ini tidak. Dari ujung kaki seperti dilas. Sampai dalamnya matang. Dan ini tidak akan pernah naik kalau belum matang. Awas, matang dulu. Begitu sudah matang naik, yang ini sembuh, ini matang dulu, sampai ke ujung akal yang paling dalam, al-afidah. Afidah itu jamak dari fuad, yang menentukan, yang merancang kegiatan kita. Seakan-akan Allah katakan begini, ini isi otak kamu ini apa sih? Yang lain masih mikir sholat, baca Al-Quran, macam-macam. Otak kamu ini lagi, maksiat lagi. Sampai meninggalkan ibadah, saya bakar sampai ke otak yang paling dalam. Supaya nampak isi otak kamu ini apa? Terus, dan diikat. Kalau mau coba silakan. Tapi disampaikan supaya kita tidak masuk ke dalamnya. Makanya antum keluarkan, tuliskan ancamannya. Begitu sudah seperti itu, maka berusaha untuk mewujudkannya. Bismillah, antum berdoa kepada Allah. Yang terakhir berdoa. Minta supaya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta supaya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ada doa-doa. Ya, ada doa-doa untuk bisa dikuatkan dalam keimanan. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, kuatkan hati kami ya Allah dalam tuntunan agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan geser keadaan hati saya setelah saya kuat berada di jalanmu ya Allah. Anugerahkan saya keturunan terbaik untuk menjaga iman kami ya Rabb. Jadi belajar ilmunya, belajar ketentuannya, hadirkan motivasinya, jauhi kemudian ancamannya. Setelah itu berdoa kepada Allah untuk dijaga. Dengan itu famastaqamu, disebutlah orang ini istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka diturunkan oleh malaikat untuk menjaga sifat istiqamahnya. Nanti ada bisikan dari malaikat. Ada bisikan masuk lewat sifat takwa. Di orang istiqamah itu kalau ikhtiar tadi 4 ditempuh dengan baik, maka malaikat turun untuk menjaga dia. Tatanazzalu alaihimul malaikah, dijaga oleh malaikat. Apa penjagaannya? Bisa penjagaan terus kepada ibadah dan dijaga dari maksiat. Yang kedua, dijaga supaya tidak bersedih dalam kehidupannya. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Dijaga supaya tidak sedih, artinya dia tenang. Dan dijaga supaya tidak gelisah, artinya dia senang dalam kehidupannya. Maka kalau malaikat sudah turun, Masya Allah, antum bisa rasakan sendiri.
Dulu ketinggalan sholat fardu terlambat, biasa-biasa, sekarang ketinggalan tahajud menyesal antum. Ya Allah, ya Allah. Hebatnya, begitu ada pikiran maksiat, langsung diluruskan oleh Allah. Itu nggak baik buat saya, tinggalkan. Itu nggak bagus, tinggalkan. Anda yang soleh dan solihah, alhamdulillah untuk kajian pertama sudah selesai. Ya. Mudah-mudahan kajian tersebut bisa bermanfaat untuk Anda semuanya dan bisa menjadikan motivasi bagi Anda semuanya untuk senantiasa melaksanakan istiqomah dalam setiap kebaikannya. Ya. Oke, Anda yang Ustaz banggakan, mari kita simak video selanjutnya tentang materi daripada istiqomah ini. Ya. Silakan didengar dan simak baik-baik. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat untuk Anda semuanya. Check it out. Mari berperilaku istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Kita sebagai pelajar harus memberi contoh yang baik kepada siapa saja dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat sekitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir kepada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Hikmah perilaku istiqomah. 1. Orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah SWT dari rasa takut dan sedih. 2. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. 3. Orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat dilindungi oleh Allah SWT. Perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. 2. Melaksanakan sholat tepat pada waktunya. 3. Belajar terus-menerus hingga paham. 4. Selalu menaati peraturan bagi yang ada di rumah, sekolah maupun masyarakat. 5. Selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Anda yang soleh dan solihah, alhamdulillah untuk materi istiqomah ini sudah selesai ya. Meskipun penjabarannya ataupun pembahasannya dalam bentuk video, bukan Ustadz langsung yang menjelaskannya, tapi mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk Anda semuanya dan bisa menjadi modal bagi Anda semuanya untuk senantiasa beristiqomah dalam segala hal. Mudah-mudahan dengan materi istiqomah ini Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu beristiqomah dalam hal kebaikan, baik itu tentang dalam hal peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dalam hal kita sebagai pelajar, yaitu melaksanakan pembelajaran dengan baik ya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Anak-anak yang saleh dan salihah, mudah-mudahan daripada video tadi anda semuanya bisa mengambil hikmah dan mendapatkan manfaat ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga bisa mencatat poin-poin penting daripada penjelasan tentang istiqomah ini ya. Untuk itu Ustaz kita akhiri saja untuk pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.